Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para jemaah sekalian, mari kita melanjutkan pengajian tafsir kita. Sekarang kita sampai pada surah Al-Adiyat ayat yang ke-9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah dia tidak mengetahui idza bu'thira? Bu'thira tafsirnya adalah ukhrija ma fiha minal amwati. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua dari makhluk-makhluk Allah yang telah mati. Kan nanti ada an-nafkhatul ula, ada an-nafkhatul tsaniyah. Ada tiupan yang pertama dari malaikat Israfil, maka semua makhluk Allah akan mati. Setelah itu ada tiupan yang kedua, kemudian semua makhluk Allah akan Allah hidupkan kembali, Allah bangkitkan kembali. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti ada hujan yang turun selama 40 hari. Hujannya itu kental seperti air mani dan menghidupkan semua makhluk Allah yang telah mati yang ada pada tiupan yang pertama tadi. Kita semua akan mengalami itu semua. Di proses semua makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengalaminya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah dia, yakni manusia kita semua, tidak mengetahui bahwasanya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang mati yang terkubur di permukaan bumi ini. Kata Allah demikian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka ulama rahimahullah beliau mentafsirkan, beliau menjelaskan bahwasanya innaka tasta'iddu, sesungguhnya engkau seharusnya bersiap-siap. Yang kita persiapkan seharusnya untuk kehidupan bekal akhirat, karena semua nanti makhluk Allah Subhanahu wa taala akan dimintakan pertanggungjawaban setiap amal-amal baik yang baik ataupun yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya yang baik saja, semua amal-amal yang buruk yang kita kerjakan selama hidup di alam dunia nanti pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Allah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah manusia tidak mengetahui bahwasanya dia akan dikeluarkan, semua makhluk Allah akan dikeluarkan yang telah mati dari permukaan bumi ini. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya annama fil ardi min ghairil mukallafina aktsaru fa ukhrijal kalamu al aghlabi, bahwasanya makhluk Allah yang dikubur di dalam permukaan bumi ini yang tidak mukallaf. Nah, mukallaf ini artinya adalah makhluk-makhluk Allah yang dibebani hukum-hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mukallaf dalam hukum syara, itu ada istilah mukallaf. Mukallaf itu adalah yang pertama al-aqil, orang yang berakal. Yang kedua adalah al-baligh, orang yang sudah mencapai usia baligh. Laki sudah mimpi basah, perempuan sudah menstruasi, maka disebut dengan baligh. Jadi yang pertama, mukallaf adalah al-aqil, orang yang berakal. Pengertiannya bagaimana? Artinya orang yang gila itu bukan orang yang mukallaf. Makanya orang gila tidak ada kewajiban untuk sholat, tidak ada untuk kewajiban puasa, tidak ada untuk kewajiban hukum-hukum Allah yang lainnya. Kenapa demikian? Orang gila itu bukan orang yang mukallaf. Jadi mukallaf yang pertama al-aqil, yaitu orang yang berakal. Yang kedua al-baligh, yaitu orang yang mencapai usia baligh. Laki-laki dia sudah mimpi basah,
wanita, perempuan sudah menstruasi. 2. Yang ketiga, salimul hawas, sempurna panca inderanya. Yang 5 yaitu pendengaran, penglihatan, seluruhnya sempurna, ada semua. Maka dialah yang termasuk dalam kategori mukallaf. Jadi yang pertama saya ulang kembali, mukallaf adalah al-aqil, orang yang berakal. Berarti pemahamannya orang gila bukan orang mukallaf. Yang kedua, al-baligh, orang yang sudah mencapai usia baligh. Laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah mengalami menstruasi. Yang ketiga, salimul hawas, yaitu orang yang sehat sempurna panca inderanya, seluruhnya ada, tidak buta, tidak tuli. Kenapa demikian? Harus sehat panca inderanya, sempurna panca inderanya. Misalnya, ada orang yang terlahir ke alam dunia dalam kondisi buta dan tuli. Ilmu itu diserap melalui 2 panca indera minimal, yaitu penglihatan dan pendengaran. Apabila ada orang yang terlahir ke alam dunia dalam kondisi buta, dalam kondisi tuli, maka orang tersebut bukan disebut sebagai orang mukallaf. Artinya, orang yang lahir ke alam dunia dalam kondisi buta dan tuli, dia tidak dibebankan hukum-hukum dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Boleh tidak sholat yang fardu, boleh tidak puasa Ramadan. Kenapa demikian? Dia bukan masuk dalam kategori mukallaf. Jadi yang pertama tadi saya ulang kembali, mukallaf adalah al-aqil, orang yang berakal. Yang kedua, al-baligh, orang yang sudah mencapai usia baligh. Yang ketiga, salimul hawas, orang yang sempurna panca inderanya. Yang keempat, balagat dakwah, telah sampai dakwah Islamiyah kepadanya. Apabila ada orang yang tinggal di ujung gunung, atau ada orang yang tinggal dalam hutan, kemudian tidak sampai dakwah Islam kepadanya, maka dia bukan disebut dengan mukallaf. Nah tadi, kata pengarang rahimahullah, dia mengatakan bahwasanya yang paling banyak yang dikubur di permukaan perut bumi adalah yang ghair mukallaf, yang tidak mukallaf. Kenapa demikian? Karena ada hewan selain manusia yang mukallaf. Ada hewan, ada kambing yang terkubur. Kan nanti masing-masing makhluk Allah itu akan diganjar, dibalas. Misalnya ada kambing yang di dunia itu pernah menanduk, kambing yang tidak ada tanduknya. Dia semua akan Allah bangkitkan. Jadi semua makhluk akan Allah bangkitkan, akan Allah keluarkan, termasuk binatang. Nah, kambing yang ada tanduknya, yang pernah menanduk kambing yang tanpa tanduk, nanti pada hari kiamat Allah balas perbuatannya. Sampai demikian, ini sangat mengerikan. Sampai seekor kambing saja Allah berikan apa? Ada ganjaran, ada balasan terhadap yang dia perbuat kepada kawannya. Itu contohnya tadi, ada kambing yang bertanduk, dia menanduk kambing yang tidak bertanduk, maka nanti pada hari kiamat Allah hidupkan kembali dan diberikan balasan. Kambing yang tidak bertanduk tadi akan Allah berikan tanduk dan menanduk kambing yang tadi bertanduk. Setelah itu mati dua-duanya, maka akan menjadi tanah kembali. Makanya orang kafir pada waktu melihat demikian, bahwasanya hewan-hewan, binatang-binatang demikian, setelah mereka Allah berikan masing-masing balasannya, maka semua akan menjadi tanah kembali. Maka orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, coba aku seperti binatang, sudah dibalas, sudah diganjar, kemudian menjadi apa tadi? Jadi tanah. Sementara manusia tidak demikian. Manusia, jin, setan, iblis, semuanya pasti akan mendapatkan masing-masing balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia? Baik yang kafir, baik yang musyrik, baik yang muslim, semua pasti akan mendapatkan balasan ganjaran terhadap perbuatan yang mereka dulu di alam dunia
pernah mereka kerjakan, pernah mereka lakukan selama hidup di alam dunia. Makanya kita udah tahu agama ini yang Nabi bawa ini ada kebaikan, ada apa? Ada keburukan. Tidak usah perlu mencoba apa? Keburukan. Kalau sudah pernah mencoba, sudah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Jadi demikian para jamaah sekalian, bahwasanya akan dikeluarkan. Tadi Allah katakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah manusia tidak mengetahui idza bu'thira, apabila semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari permukaan tanah kembali. Setelah tadi ada an-nafhatul ula, ada an-nafhatul tsaniyah. Ada tiupan yang pertama, semua makhluk Allah akan mati. Tiupan yang kedua, akan Allah hidupkan kembali, akan Allah bangkitkan kembali. Ya Allah, kita semua pasti apa? Akan mengalami semua ini. Proses demi proses daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai demikian, kata Allah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Bahwasanya apakah manusia tidak mengetahui akan dibangkit semua yang ada terpendam di permukaan tanah atau bumi ini. Termasuk adalah yang paling banyak yang ghair mukallaf, ya ini seperti hewan, binatang, semua akan Allah bangkit. Masing-masing akan Allah ganjar, akan Allah balas sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di alam dunia. Jelas para jamaah sekalian ya? Jelas ya? Ayat tadi, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Kemudian wa khussila ma fis sudur. Maka Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan, tafsirnya bagaimana? Wa khussila ma fis sudur ay ubriza wa uzhira ma kanu yusirruna fi nufusihim. Akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mereka dulu di alam dunia pernah mereka sembunyikan dalam diri mereka. Jadi tidak akan ada yang tertutup nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Seseorang menyembunyikan dendam, menyembunyikan dengki, menyembunyikan riya, menyembunyikan sombong, menyembunyikan sum'ah. Ini sum'ah, dia pengennya setiap kebaikan orang lain dengar. Pengen demikian, sum'ah disebutnya. Kalau ujub, dia bangga di hatinya terhadap kebaikan yang dia kerjakan. Kalau sombong adalah orang yang menghinakan orang lain dan menolak kebenaran ajarannya Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan sombong. Jadi sombong itu bukan sombong seperti yang kita kira, bukan. Misalnya ada orang kaya, sombong banget, bukan seperti itu. Lain. Dalam hukum agama, kalimat sombong itu ulama mendefinisikan. Yang pertama, ghamtun nas, menghinakan orang lain. Yang kedua, batarul haq, menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya perempuan wajib menutup aurat dalam sholat atau di luar sholat. Di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, perempuan muslimah, perempuan mukminah wajib untuk apa? Menutup auratnya. Yang boleh nampak, yang boleh kelihatan hanya apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Yang diperbolehkan, diperlihatkan. Sekalipun di luar sholat, di hadapan, nih ibu-ibu ini, di hadapan saya. Kan saya bukan mahram ibu-ibu. Maka ibu-ibu ini wajib menutup aurat seluruhnya. Yang boleh nampak hanya apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Kaki ibu pun wajib untuk ditutupi. Jadi menggunakan kaos kaki apa hukumnya? Wajib bagi perempuan di hadapan saya selaku laki-laki yang bukan mahram ibu, bukan muhrim ya, tetapi apa? Mahram. Orang sering bilangnya apa? Muhrim. Muhrim itu diambil dari bahasa Arab ahrama yuhrimu, kemudian pelakunya muhrimun. Muhrimun orang yang melakukan ibadah ihram, disebut muhrim. Baik itu ihram haji atau ihram umrah. Sementara mahram adalah
man haruma nikahuha, perempuan yang haram dinikahi. Misalnya siapa? Misalnya ibu kandung, kemudian anak perempuan kandung, kemudian keponakan perempuan kandung, cucu perempuan. Itu semua disebut dengan apa? Mahram. Jadi bukan muhrim. Ibu dengan saya bukan mahram. Bukan kalimat bukan muhrim, bukan. Tetapi apa? Bukan mahram. Artinya apa? Artinya diperbolehkan untuk nikah. Dan untuknya hukumnya apa? Hukumnya batal. Nah, oleh karena itu wajib menutupi aurat ibu di hadapan saya selaku laki-laki yang bukan apa? Bukan mahram ibu. Seluruh tubuh ibu wajib ditutupi. Yang boleh nampak, yang boleh kelihatan hanya apa? Hanya wajah dan kedua telapak tangan. Kaki ibu wajib ditutupi. Jadi memakai kaos kaki bagi perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram bukan mubah, bukan sunnah, tetapi apa? Hukumnya wajib. Sampai-sampai para jamaah sekalian, salah seorang putri Rasulullah, As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau itu tidak pernah diketahui tubuhnya gemuk atau kurus sampai beliau berpulang ke rahmatullah radhiyallahu taala anha oleh orang-orang laki yang bukan mahram beliau, tidak ada yang mengetahui. Kenapa demikian? Karena beliau selalu memakai baju yang dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutup auratnya, yang nampak hanya apa? Hanya wajah dan kedua telapak tangan. Dan sekali lagi, kesunahannya bagaimana? Kesunahan bagi perempuan menggunakan baju yang berwarna hitam. Jadi sunnahnya. Yang lain apakah diperbolehkan? Boleh. Perempuan menggunakan baju hitam apakah diperbolehkan? Boleh. Mubah hukumnya. Misalnya ada perempuan yang menggunakan baju warna coklat, hijau, ungu, merah, pink, oranye. Apakah diperbolehkan? Boleh, hukumnya mubah. Tetapi perempuan mendapatkan pahala sunnah bila menutupi auratnya menggunakan baju yang berwarna apa? Berwarna hitam. Kalau ibu pernah pergi haji umrah, itu perempuan di sana, Timur Tengah, khususnya di Saudi Arabia, kebanyakan menggunakan baju apa? Warnanya hitam semua. Muslimah semua mukminah yang ada di Saudi Arabia dan Timur Tengah sekitarnya, seluruhnya, Qatar, Kuwait, seluruhnya itu kebanyakan mereka menggunakan baju menggunakan hitam. Kenapa demikian? Hitam adalah warna yang disunnahkan dipergunakan oleh seorang wanita muslimah atau mukminah. Apakah diperbolehkan menggunakan selain warna hitam? Ya, diperbolehkan. Hukumnya mubah. Tidak apa-apa, tetapi tidak ada pahalanya. Ada pahala sunnahnya. Jadi pahala sunnahnya manakala kita menggunakan baju yang berwarna hitam. Jadi demikian para jamaah sekalian itu. Allah katakan tadi, wa khussila ma fis sudur. Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan tafsirnya bagaimana? Wa khussila ma fis sudur ay ubriza wa uzhira ma kanu yusirruna fi nufusihim. Allah akan ditampakkan oleh Allah, akan diperjelas oleh Allah sesuatu yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka. Allah akan tampakkan riyanya, akan Allah tampakkan ujubnya, akan Allah tampakkan sombongnya, akan Allah tampakkan sum'ahnya. Sehingga para jamaah sekalian, kalau seandainya ada orang yang berbuat riya ini pengennya diperlihatkan amal kebaikan di hadapan orang lain, pengen demikian. Kalau beramal tuh pengennya ditulis semuanya, namanya, kemudian nomor handphonenya, kemudian chat rumahnya, pengen tulis semuanya. Jadi biar orang tahu ini yang amalnya sini, ini fulana atau fulan ini. Sampai demikian itu orang riya. Kenapa demikian? Orang yang riya adalah orang yang sangat rugi nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berbuat riya, salatnya riya, sedekahnya riya, kemudian zakatnya riya, puasa sunnahnya riya, baca Qur'annya riya, kemudian kerjaan yang lain semuanya riya. Pengennya orang tahu, pengennya orang bahwasanya dia ingin perlihatkan kebaikan-kebaikan di hadapan orang lain.
Nah, orang yang demikian kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat, di mana semua hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Didapatkan setiap ganjarannya itu ada. Setiap daripada kebaikan yang kita kerjakan pasti ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu, sampai kita hanya mengucapkan misalnya di sana ada orang yang tidak tahu di mana tempat berwudu. Kemudian kita kasih tahu di sana Pak tempat wudunya. Hanya kalimat di sana saja itu akan sangat memberatkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang memang hanya menunjukkan kalimat itu terhadap kebaikan. Di mana masjid itu Pak, masjid. Kalimat itu saja itu sangat memberatkan timbangan amal kebaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat tidak ada apa tadi? Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, semua penyakit hati dihilangkan sedikit-sedikit. Kenapa demikian tadi? Orang yang berbuat riya nanti di hadapan Allah Subhanahu pada hari kiamat, Allah katakan di mana semua hamba Allah mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Allah katakan kepada orang tersebut, wahai orang yang berbuat riya, silahkan kau minta pahala dari orang yang pernah engkau riya kepadanya. Artinya apa? Sangat rugi kita. Ada pekerjaan kebaikan tapi tidak ada apa? Tidak ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat diberikan warning oleh Rasulullah SAW bahwasanya seorang muslim, seorang muslimah hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan penyakit hati tadi, dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari sombong dan lain sebagainya. Tadi kata Allah bahwasanya wa hussilama fis sudur, nanti akan ditampakkan sesuatu yang pernah mereka sembunyikan di alam dunia yang ada pada hati-hati dan diri-diri mereka semua. Ini sangat mengerikan. Sehingga para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, innaka tasta'iddu fima la fa'idata laka fi. Engkau di alam dunia mempersiapkan sesuatu yang tidak ada guna untuk diri engkau. Contohnya apa? Fatabnil maqbarata wa tashtari tabuta wa tufassilul kafna wa taghzilul ajuzal kafna. Engkau ini membeli kuburan. Kan orang sekarang ini sudah tren. Dia beli kuburan, sudah dipersiapkan kuburannya. Sudah dipersiapkan apanya? Kuburannya. Bahkan ada kuburan yang seperti taman wisata. Di mana itu? Iya, di Karawang. Itu seperti taman wisata. Seperti orang itu tidak dalam satu pemakaman. Sudah dibeli. Itu harganya bukan jutaan. Itu ada yang sampai ratusan juta di sana tuh. Jadi orang itu demikian. Jadi di kitab ulama sudah menuliskan, sudah mencantumkan berapa banyak daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya mempersiapkan kuburannya. Kemudian apalagi? Mempersiapkan kain kafannya. Apalagi? Mempersiapkan tabut. Tabut ini apa? Peti matinya sudah dipersiapkan. Nanti kalau saya mati, ini peti matinya. Itu peti mati bukan murah itu. Ada yang sampai jutaan, bahkan ada yang sampai ratusan juta peti mati itu dipersiapkan. Tapi mereka lupa tidak mempersiapkan amal-amal baik, ibadah, takwa sebagai bekal mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya dipikirkan kuburannya, namun tidak dipikirkan amal-amal kebaikan, ibadah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang kaya raya beli kuburannya di Karawang tadi. Dipesan harganya misalnya 250 juta. Kan itu udah mahal itu. Tidak ada manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian petinya peti yang sangat bagus, yang ada kacanya. Kan demikian. Ya kan demikian kan? Orang itu sekarang sudah bisa ngelihat itu. Jadi kuburannya itu tidak ada tanahnya, tapi ada apanya? Kacanya. Ini benar, ada kacanya sampai demikian. Jadi
para pengunjung itu kuburan bisa melihat bagaimana kondisi itu mayit pada waktu ada letakan di kuburannya. Sampai demikian itu. Jadi orang sekarang sudah otaknya kita tidak mengerti. Mereka seperti apa pengennya. Kayaknya tidak ada alam akhirat, sepertinya demikian mereka. Padahal itu hanya yang mereka lihat di kasat mata saja. Padahal sesungguhnya mereka sudah ada di alam barzakh. Alam yang memisahkan seseorang hamba Allah antara dunia dengan akhiratnya. Jadi sudah beda alam. Yang mereka lihat jasadnya, padahal sudah beda alam. Di sana di alam barzakh yang Allah sudah persiapkan. Manakala dia berbuat baik, beribadah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dipastikan pun demikian, ada ganjaran daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian para jamaah sekalian ya. Kalimat tadi apa? Wa hussila ma fis sudur. Jadi kita harus lebih hati-hati hidup di alam dunia. Setiap ibadah yang kita kerjakan di alam dunia wajib harus sebagaimana Allah perintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu ibadah kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu tandanya apa? Ikhlas ibadah hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan keridhaan mertua, orang tua, istri, suami, anak. Yang diharapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada cirinya? Apakah ada tandanya orang yang ikhlas? Ya. Apa yang pertama? Istiwa'ul madhi wadh-dhammi. Orang yang ikhlas, ciri yang pertama adalah istiwa'ul madhi wadh-dhammi. Sama di hadapannya antara pujian orang dengan hinaan orang. Dipuji tidak apa? Tidak terbang. Dihina tidak apa? Tidak mundur, tidak marah, tidak takut. Kan orang pengennya dia apaan? Dipuji pengennya. Oh, baca Quran anti bagus suaranya. Oh, tambah itu. Yang tadi 1 juz jadi 2 juz langsung dibaca itu orang. Karena dipuji seperti itu. Coba ada yang hina. Bacanya tajwidnya kurang itu, panjangnya 2 harokat. Mundur deh. Saya udah benar-benar baca jadi gak baca segenah. Itu orang tidak ikhlas. Tanda ikhlas istiwa'ul madhi wad-dhammi, sama di hadapannya antara orang yang memujinya dengan orang yang menghinakannya. Yang kedua apa? Tanda orang ini ikhlas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Setelah dia beribadah, antahjuzahu anil maharimi. Ibadah yang dia kerjakan apapun bentuknya, ibadah ucapan, ibadah perbuatan, ibadah hati, maka akan mencegah orang tersebut untuk tidak mau melakukan pelanggaran dosa, maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dia berbuat baik, dia enggan. Dia sudah tidak mau. Sudah tidak ada gairah untuk melakukan dosa. Segen ngapain? Orang saya udah berbuat baik kok ngapain berbuat zina misalnya mabuk atau nipu orang atau judi. Dia sudah enggan, sudah tidak mau untuk melakukannya. Itulah tanda orang tersebut ibadahnya, takwanya, kebaikan yang dia kerjakan benar, murni, ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Jadi yang Allah perintahkan tadi adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'ah. Jadi demikian yang wajib kita kerjakan selama hidup di alam dunia. Tadi Allah katakan wa hussila ma fis sudur. Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mentafsirkan bahwa akan ditampakkan, akan diperjelas oleh Allah setiap yang disembunyikan oleh makhluk Allah dalam diri mereka, dalam hati-hati mereka. Jelas para jamaah sekalian ya. Jadi sudah ditafsirkan pertama tadi ayat yang ke-9. Kalimatnya adalah afala ya'lamu
idza bu'thira ma fil kubur. Kemudian ayat yang ke-10, wa khussila ma fis sudur. Ayat yang terakhir, inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Yauma idzil. Oh iya, kurang saya. Tadi saya kurang. Ditambah aja ya, yauma idzil ya. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Jadi ucapan saya beda dengan tulisan saya gitu. Ya. Kurang kalimatnya, kurangnya yauma idzil ya. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Tafsirnya bagaimana? Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Bahwasanya tafsirnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yauma idzin, pada waktu hari pembalasan, Allah itu ma'a kaunihi aliman, Allah maha mengetahui, lam yazal annahu waqtal jazai, Allah maha mengetahui semua, bijami'i ma kanu yasna'una wa ya'maluna, semua yang telah dikerjakan oleh hamba-hamba Allah. Allah maha mengetahui yang kita kerjakan sembunyi-sembunyi, yang kita kerjakan terang-terangan, yang kita kerjakan sendirian, yang kita kerjakan beramai-ramai dengan kawan-kawan kita, yang kita kerjakan kita ngumpet di mana. Allah maha mengetahui terhadap perbuatan amal-amal kita. Kan ada satu buah kisah, ada satu orang syekh, salah orang guru agama, salah seorang ulama memerintahkan santrinya. Ada 2 orang santri diperintahkan, tolong kamu bawa ayam ini dan tolong sembelih di tempat yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Jadi ini syekh, ini ulama memerintahkan 2 orang santrinya untuk apa tadi? Menyembelih ayam di tempat yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Maka berangkatlah 2 orang santrinya, 2 orang muridnya ini. Yang satu pergi ke gunung, yang satu pergi ke tengah-tengah lautan. Yang di gunung, dia berpikir, di sini sudah tidak ada orang lagi. Yang ada hanya binatang saja, pun sangat jarang. Maka disembelih di tempat tersebut. Yang kedua, dia perhatikan sekitarnya. Memang tidak ada siapa-siapa, tetapi dia yakin tadi kalimatnya sembelih ayam ini di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Dia berpikir bahwasanya hanya Allah yang mengetahui setiap perbuatannya, sekalipun tidak ada makhluk Allah yang mengetahuinya. Orang yang pertama menyembelihnya, orang yang kedua tidak menyembelihnya. Maka 2 orang ini pulang ke tempat gurunya, ke tempat ini ulama. Maka ulama ini bertanya kepada 2 orang santrinya ini, wahai Fulan, apakah engkau telah menyembelih? Yang pertama bilang, saya sudah menyembelihnya, wahai syekh. Apakah ada yang melihatnya? Tidak ada, syekh. Yang kedua, apakah engkau telah menyembelihnya? Tidak. Apakah tidak melihat? Tidak ada melihat, tetapi Allah maha melihat. Allah maha mengetahui. Maka ini ulama membenarkan orang yang kedua tadi. Kata ulama ini, benar engkau, wahai murid aku, bahwasanya memang tidak ada makhluk Allah yang melihat, tetapi Allah maha melihat. Allah maha mengetahui terhadap seluruh perbuatan yang kau kerjakan selama hidup di alam dunia. Jadi ini yang kata Allah tadi, bahwasanya inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Tafsirnya bagaimana? Allah itu la'alimun bi jami'i ma kanu yasna'una wa ya'maluna. Allah maha mengetahui semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan selama hidup di alam dunia ini. Allah maha mengetahui, sendiri, beramai-ramai, di tempat sepi, atau di tempat yang memang banyak orang berkumpul, dimanapun kita kerjakan satu perbuatan baik atau buruk, Allah maha mengetahui. Yang pada akhirnya bagaimana para jamaah sekalian? Wa mujazihim alaihi awfaral jazai wa la yazlimu mithqala dzarrah. Dan Allah pasti akan membalas setiap perbuatan kita yang kita sudah lakukan, kerjakan selama hidup di alam dunia. Ya Allah, sangat mengerikan.
Jadi setiap yang kita kerjakan, ucapan, perbuatan, hati kita, semua pasti akan Allah ganjar. Pasti akan Allah apa? Akan Allah balas. Ada sebuah kisah para jamaah sekalian. Ada seorang yang hidup di zaman Bani Israel. Ini orang waktu terjadi musim paceklik yang berkepanjangan, maka dia melewati satu pantai. Kemudian dilihat banyak sekali pasir-pasir yang bertumpuk di pantai tersebut, sehingga dia berkeinginan di hatinya. Dia langsung berucap di hatinya, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau seandainya pasir yang sangat banyak ini adalah tepung-tepung yang sangat banyak, maka saya akan beri makan semua orang yang pada saat ini sedang kelaparan di kampung saya atau kampung orang lain. Subhanallah. Itu waktu sedang terjadi apa? Musim paceklik, musim kemarau berkepanjangan yang orang sulit untuk mendapatkan makanan. Satu orang yang baik di agama, orang yang saleh, dia melewati pantai, dia lihat ada pasir yang banyak bertumpuk. Dia berucap di hatinya, ya Allah, kalau seandainya pasir ini adalah tepung-tepung yang sangat banyak, pasti aku akan berikan. Aku akan bagi-bagikan kepada semua orang yang saat ini sedang kelaparan. Maka para jamaah sekalian, ini orang meninggal dunia. Belum niatnya dikerjakan, sudah apa? Sudah meninggal dunia. Tetapi pada waktu dia meninggal dunia, Allah sudah ganjar. Allah sudah balas dengan kebaikan, pahala yang sangat banyak di hadapan Allah. Ya Allah, itu baru apa itu? Baru niat. Belum diapakan? Belum dikerjakan. Apalagi ada orang yang sudah niat, sudah diapakan? Sudah dikerjakan. Subhanallah. Seperti sekarang ini kan, kita jangan jauh-jauh. Lihat saudara kita, saudara yang ada hubungan darah dengan kita. Apakah ada yang susah? Apakah ada yang miskin? Apakah ada yang fakir? Perhatikan dulu saudara sekitar kita. Saudara yang ada hubungan darah dengan kita. Kalau tidak ada yang fakir, tidak ada yang miskin, baru kemana? Di luar tetangga kita. Tetangga yang bukan saudara-saudara. Apakah ada yang fakir? Apakah ada yang susah? Apakah ada yang miskin? Kalau ada, kita santuni dia. Kalau tetangga kita tidak ada, yang dekat, yang jauh, yang beda RT. Satu RT tidak ada, yang beda apa? Yang beda RW. Satu RW nggak ada, yang beda apa? Beda kelurahan. Kita lihat, oh ada. Atau satu Jakarta, oh ternyata masih ada. Orang-orang yang mesti wajib kita apakan? Santuni, berikan dia makan, berikan dia minum, berikan dia uang ala kadarnya. Jadi subhanallah. Jadi demikian para jamaah sekalian yang tadi Allah katakan, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la alimun bi jami'i ma yasnauna wa ya'maluna. Allah Maha mengetahui semua yang dikerjakan oleh hamba Allah selama hidup mereka di alam dunia, maka famujazihim alaihi awfaral jazai. Allah akan balas setiap perbuatan mereka dengan balasan yang sangat banyak. Satu kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. Setiap satu kebaikan yang kita kerjakan, Allah balas dari berapa? 10 kebaikan. Contohnya apa? Al-Quran yang kita baca, satu huruf yang kita baca, al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu huruf yang kita baca, Allah balas 10 kebaikan. Misalnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak membaca kalimat alif lam mim satu huruf, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi seorang hamba Allah, muslim muslimah, manakala baru hanya membaca kalimat alif lam mim, maka sudah mendapatkan berapa balasannya dari Allah? 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Sangat beruntung kita menjadi umat Rasulullah SAW yang Allah balas setiap satu kebaikan kita, Allah balas 10 kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah para jamaah sekalian, yaitu salah seorang mantu Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau kan memiliki istri, putrinya Rasulullah. Siapa? As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini
Beliau ada dua orang anak. Yang pertama Sayyidina Al-Hasan, yang kedua Sayyidina Al-Husain radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dalam kondisi kelaparan. Berempat ini kondisi kelaparan, belum makan 3 hari 3 malam. Ini kita ingin mengisahkan bahwasanya Allah membalas setiap kerjaan seorang muslim muslimah. Satu kebaikan Allah balas berapa tadi? 10 kebaikan. Maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha memerintah tolong kepada suaminya Sayyidina Ali untuk menjual yang dia miliki hanya sebuah kain saja. Kita bisa bayangin. Kan berarti sangat apa? Sangat sulit, sangat susah. Ya Allah. Yang dia miliki tadi belum makan selama 3 hari 3 malam. Ya Allah. Yang dia miliki hanya satu kain saja. Maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha meminta kepada suami beliau Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu untuk apa? Menjual kainnya seharga 6 dirham di sebuah pasar. Maka beliau berangkat Sayyidina Ali sebuah pasar. Beliau jual itu kainnya. Laku 6 dirham. Beliau pulang sudah niat ingin membeli makanan. Nanti dimakan barang-barang berempat. Di pertengahan jalan pulang ada tukang minta-minta, ada pengemis memohon kepada Sayyidina Ali akan diberikan santunannya. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu taala, kalau kita bagaimana? Kalau kita kasih nggak duitnya? Saya aja belum makan. Bini saya belum makan, saya belum makan, anak saya belum makan. 3 hari lagi, 3 hari. Ini Sayyidina Ali radhiyallahu taala, ya Allah luar biasa. Sayyidina Ali luar biasa ini. Pas ada pengemis minta demikian, langsung dikasih seluruhnya 6 dirham. Berarti makan nggak hari itu? Nggak makan dia. Langsung dia pulang. Pokoknya dia akan bilang kepada istrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, sudah disedekahkan 6 dirham tadi. Tapi di pertengahan jalan pulang ada seorang laki-laki yang sangat tampan. Laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih, kemudian sangat harum wangi tubuhnya, memanggil, ya Abul Hasan, wahai Sayyidina Ali, apakah engkau ingin membeli unta aku ini? Kata Sayyidina Ali apa? Ma indi fulus. Saya nggak punya apa? Saya nggak punya uang. Kata ini orang yang sangat tampan, saya jual kepada engkau dalam keadaan tempo. Jualnya tempo. Saya jual kepada engkau seharga 100 dirham. Maka para jamaah sekalian, Sayyidina Ali berangkat. Untuk apa? Menjual unta ini. Menjual unta seharga 100 dirham. Belum lama beliau jalan, ada seorang laki-laki yang tampan lagi. Yang memakai baju putih-putih, kemudian sangat harum wangi tubuhnya. Memanggil Sayyidina Ali, ya Abul Hasan, wahai Sayyidina Ali, apakah engkau akan menjual unta ini? Apa kata beliau? Iya, saya akan jual unta ini. Kata beliau apa? Tadi saya belinya disuruh jualnya 100. Ini begini kita nggak jarang ini. Kalau sahabat Nabi demikian, dikasih tahu apanya? Modalnya dikasih tahu. Kalau kita rugi gitu. Ini tadi modalnya saya disuruh jual seharga 100 dirham. Ya Allah, ini memang cara jualnya Rasulullah demikian. Dikasih tahu kepada pembeli apanya? Modalnya. Kita ini belum untung, padahal udah untung 1 juta itu. Saya belum untung. Saya rugi ini, belum untung. Ya Allah, Sayyidina Ali demikian. Saya tadi disuruh jual seharga 100 dirham. Maka kata pembeli ini, sudah, saya beli unta ini seharga 160 dirham. Berapa untungnya? 60 dirham. Maka para jamaah sekalian, langsung Sayyidina Ali memberikan uang 100 dirham kepada penjual unta yang pertama tadi. Diberikan, beliau pulang membawa tadi uang berapa? 60 dirham. Ya Allah. Maka beliau sebelum pulang menjumpai istri beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, maka Sayyidina Ali menjumpai mertua beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakannya kejadian dari awal sampai akhir. Langsung kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai mantuku Sayyidina Ali, tidakkah kau tahu siapa penjual unta tadi?" Tidak ya Rasulullah.
Tidakkah kau tahu siapa pembeli unta tadi? Tidak tahu ya Rasulullah. Tidakkah kau tahu unta itu milik siapa? Tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah wahai bantuku Sayyidina Ali, penjual unta tadi adalah malaikat Jibril dan pembelinya adalah malaikat Mikail. Pantas wangi, pantas bersih tampan. Penjualnya adalah malaikat Jibril, kemudian pembelinya adalah malaikat Mikail, dan untanya unta putri aku As-Sayyidah Fatimah nanti pada hari kiamat sebagai tunggangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali apa? Kepada istri beliau As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, "Wa istriku, saya berbisnis kepada Allah dengan 6 dirham yang tadi kain yang engkau minta tolong saya jual di pasar. Saya jual, saya sedekahkan kepada seorang pengemis minta-minta. Saya berbisnis kepada Allah dengan," lihat ini, kalau kita pengen bisnis, untung wajib mutlak kepada siapa? Allah pasti. Sayyidina Ali demikian kata beliau, saya berbisnis kepada Allah, saya berikan 6 dirham kepada pengemis, langsung Allah berikan saya 60 dirham. Berarti setiap satu kebaikan berapa balasannya? 10 kebaikan dari Allah. Langsung Allah cashkan. Allah balas cash langsung tunai di alam dunia. Di akhirat pun tidak hilang pahalanya. Jadi 10 kali 6 yaitu berapa? 60 dirham. Itu yang tadi kata ulama mengatakan bahwasanya setiap satu kebaikan dari umat Nabi Muhammad, Allah pasti akan membalas tadi berapa? 10 kebaikan. Tadi Quran 1 huruf, Allah balas 10 kebaikan. Tadi sedekah 1 dirham, 6 dirham, Allah balas menjadi 60 dirham. Sama dengan selawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali kita mengucapkan selawat, misalnya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap satu salawat yang kita ucapkan dapat balasannya 10 pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan tadi demikian, bahwasanya inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Tafsirnya, sungguhnya Allah la alimun bi jami'i ma yasna'unahu ma kanu yasna'una wa ya'maluna wa mujazihim alaihi awfaral jazai. Allah maha mengetahui terhadap perbuatan yang kita kerjakan selama hidup di alam dunia, dan pasti Allah akan membalasnya dengan balasan yang sangat banyak. Jadi demikian para jamaah sekalian, kita selaku muslimah, selaku muslim harus lebih memiliki kehidupan akhirat yang kekal abadi ketimbang apa? Kehidupan dunia yang fana, sebentar, sirna, hilang, habis. Kan demikian dunia. Dunia itu fana, sementara, hilang, sirna, habis. Dulu kita kan masih remaja. Sekarang sudah apa? Sudah ibu-ibu sekarang kita. Iya. Dulu kan masih apa? Semuanya masih keker, apa masih apa sih? Masih apa sih? Masih kencang semuanya. Yang laki perempuan sama. Sekarang udah ada yang keriput, sudah ada yang berkurang. Dulu kan kita mandi hujan itu setiap hari nggak sakit pasti. Kalau sekarang kehujanan sedikit udah apa? Udah meriang. Sudah beda, artinya apa? Iya demikian memang kata Allah bahwasanya setiap hamba Allah yang Allah panjangkan usianya akan Allah kembalikan kepada keadaan semula sebelumnya. Jadi kita harus demikian. Dunia fana, sementara, hilang, sirna, habis. Tidak ada yang kekal abadi. Yang abadi kekal hanya akhirat. Diri kita untuk akhirat kekal selama-lamanya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Uang yang kita miliki tidak banyak. Misalnya sedekah setiap hari 5.000 atau 10.000, itu uang yang kekal abadi, tabungan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memang sebagai muslim atau sebagai muslimah, sebagai umatnya Rasulullah SAW, lebih memilih tadi apa? Kehidupan akhirat yang kekal abadi ketimbang kehidupan dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi jangan lupa para jamaah sekalian, tetap ada usaha di alam dunia,
ada dagang, ada kerja. Karena semua dunia yang kita dapat untuk apa? Sebagai perantara, wasilah untuk kita mencapai kehidupan yang abadi akhirat kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Jadi seorang muslimah hamba Allah wajib dia ada usaha, ada bisnisnya, ada pekerjaannya, wajib hukumnya. Tidak diperbolehkan tidak ada usaha, tidak ada pekerjaan, tidak ada bisnis. Kenapa demikian? Karena setiap harta yang dia miliki menjadi apa? Wasilah, perantara untuk meraih kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah sekalian ya, itulah ayat yang terakhir pada surah Al-Adiyat, inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Mas Santi, apa sekarang waktunya interaktif? Apa? Ya, silakan para jamaah sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Syaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Badi'as Samawati wal Ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Baca bersama-sama. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.